Salah satu strategi bernegara Tiongkok yang patut ditiru di dalam negerinya adalah menyiapkan semua sarana digital online, internet, dan satelit untuk kebutuhan transaksi, sosial media, hingga navigasi jauh sebelum menyatakan dirinya sebagai global player di tahun 2013 dengan strategi kolonialisasi obor One Belt, One Road. Tiongkok menyiapkan negaranya jauh-jauh hari sebagai digital country. Sungguh, kita semua tahu bahwa ke depan, bahkan mulai saat ini, tata kelola dunia yang baru adalah dunia digital, digital ekonomi, digital payment, digital living, juga digital politik. Kita juga semua tahu bahwa kaum milenial, generasi Z atau Gen Z, dan generasi di bawahnya adalah generasi terkoneksi dengan digital atau disebut Gen Z, generasi connected. Saat ini, 65% populasi di Indonesia adalah mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Dan kepada kalian, saya ingin berbicara di mana di tahun Pilpres 2024, populasi mereka yang di bawah 40 tahun mencapai hampir 70%-nya di Indonesia. Sahabat muda, ini adalah era kalian. Saya dan kami yang berusia di atas 50 tahunan adalah generasi pengantar. Kami tekankan, kami adalah generasi perantara. Kami harus mengantarkan Anda terbang. Take off segera. Dosa kami kalau menghalangi kalian untuk melambat-lambatkan kalian untuk membuat Indonesia menjadi pengendali dunia ini. Salah kami kalau menunda kalian untuk menjalankan apa yang kalian miliki, yaitu potensi menjadi yang terdepan. Bodoh kami kalau kami masih minta berkuasa lagi atau bahkan menghalangi kalian untuk memegang kendali negara agar kami selamanya berkuasa. Bodoh kami itu. Selama 2 tahun ke depan, inilah masa yang penting. Kalian harus menguasai ekonomi digital secara mumpuni. Kita melihat sebentar apa yang terjadi di dalam The Tale of Two Country. Kedua negara, Amerika dan Tiongkok, yang sedang perang yang ditunggangi globalis. Secara militer, Amerika masih mendominasi. Namun secara teknologi, Tiongkok sudah menyamai. Secara perdagangan, Tiongkok sudah menguasai dunia. Secara logistik dan distribusi, Tiongkok yang menang. Uang, Wall Street, Tiongkok punya sendiri, dan Bosman sudah puluhan kali menulis dengan Hudsonian New Economic Model yang Tiongkok punya. Sosmed, informasi, apakah Amerika pemenangnya? Mungkin di dunia saat ini leading Amerika, tapi di Tiongkok, di dalam negerinya, Amerika tidak bisa sentuh sama sekali. Kita perhatikan list di bawah ini. Baidu adalah Google-nya Tiongkok. Alibaba adalah Amazon-nya Tiongkok. Didi Suching adalah Uber-nya Tiongkok. Baike adalah Wikipedia-nya Tiongkok. Niche adalah Instagram-nya Tiongkok. Weibo adalah Twitter-nya Tiongkok. Renren adalah Facebook-nya Tiongkok. WeChat adalah WA-nya Tiongkok. Youku adalah YouTube-nya Tiongkok. QQ adalah Gmail-nya Tiongkok. Sahabat muda, melihat hal ini ke depan, mari kita bangun platform digital itu semua, dan kali ini kita meminta pemerintah ikut turun tangan. Tiru apa yang Tiongkok lakukan untuk negaranya. Setelah kita membangun ratusan platform tadi, maka pemerintah dengan gagah berani harus melakukan apa yang sebuah negara revolusioner berani lakukan. Seperti Tiongkok setidaknya, atau meniru Nigeria yang telah meniru Tiongkok sejak 5 tahun yang lalu untuk punya digital platform sendiri. Kita kembali ke Tiongkok di dalam negaranya untuk melindungi swasta dan kepentingan nasionalnya dari serangan asing. Misalnya, Uber tidak boleh masuk Tiongkok sampai Didi Suching menguasai 80% pasar Tiongkok. Alibaba menguasai 80% market, baru Amazon boleh masuk. WeChat menguasai 90%, baru WA boleh masuk. Weibo menguasai 80%, baru Twitter boleh masuk. Itu nasionalis namanya. Pejabat kalau berani begini, itu baru namanya pejabat yang patriotis. Kalian, sahabat muda, harus bisa membangun platform ini semua mulai dari sekarang, sehingga ketika pemerintah melakukan tindakan proteksi tadi, kalian sudah siap. Sekali lagi saya ingatkan, 2 tahun ke depan adalah masa yang sangat cepat, dan kita semua tahu di dalam waktu 3-6 bulan saja kalian bisa membangun semua platform tersebut. Kerjakan sekarang. Di tahun 2022 ini mulailah buat dan jalankan platform-platform tadi. Sehingga secara sederhana bisa kita kalkulasi. Di tahun depan, di tahun 2023, ketika 80% populasi sudah tersentuh internet, bahkan platform komunikasi 5G sudah dipakai oleh lebih dari 30% alat komunikasi, ditambah aplikasi sosmed beragam tadi sudah milik bangsa, Indonesia sudah menjadi negara digital. Itulah tatanan dunia baru di tahun 2022 ini selepas pandemi. Di tengah masalah militer perang Ukraina, di tengah kenaikan harga bahan pangan dan energi, di tengah dunia menggeser itu semua, dunia bergeser ke arah lebih
lebih cepat ke arah digital world, dunia digital. Untuk itu, kita siap dengan digital ekonomi kita, siap dengan digital living. Tinggal satu langkah lagi ke depan bagi kalian generasi milenial dan generasi Z. Di tahun 2023 mulailah bersiap untuk masuk ke era baru digital politik. Disinilah saya pribadi dan beberapa sahabat saya yang usianya di atas 50 tahunan ini menitipkan pesan. Wahai kalian, ambil alih dengan elegan semua hal digital mulai saat ini hingga seterusnya. Pastikan pemimpin bangsa ini ke depan usianya di tahun 2024 adalah mereka yang usianya di bawah 50 tahun pejabatnya yang terbanyak. Kalau perlu pilih pimpinan puncaknya milenial yang paham dunia anak muda dan digital. Juga pastikan pilih pemimpin yang merupakan darah baru yang segar. Jangan yang itu-itu lagi, baik namanya ataupun orangnya. Kalau yang itu-itu lagi atau orang di sekitarnya, pasti masih ada campur tangan penguasa lama dan oligark. Coret mereka semua itu. Generasi kalian milenial adalah pemimpinnya. Lupakan manusia pendosa semacam kami ini. Semacam saya sih. Lupakan mereka yang terus ingin berkuasa walaupun ternyata tidak membuat bangsa dan negara lebih baik selama ini. Sekali lagi, jadikan hanya sebagai referensi yang tua-tua itu. Bukan jadikan dewa kata-katanya. Jangan ditiru kelakuannya lagi. This is Bosman. Bosman hanya seorang ideolog yang membantu kecil saja dengan membuat 1000 video cara cerdas bernegara, dan kalian sahabat muda harus belajar lagi dengan ribuan literatur dunia terbaru lainnya. Buatlah desain baru negara ini. Jangan pakai otak kami yang sudah tidak terbukti tidak membuat semua orang sejahtera. Saya yakin semua senior pasti legowo ketika melihat apa yang kalian lakukan selama 2 tahun ke depan ini. Kalian memantaskan diri kalian untuk memimpin bangsa ini secara konstitusional dalam 1 tahun ke depan. Jika kalian tidak mengambil peluang ini semua, juga tidak berkarya apa-apa, maka saya di tahun 2023 pasti akan menghardik